Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rian Wahyu Pujiasmedi dengan NIM 122480037 dari program studi Rekayasa Minyak dan Gas angkatan 2022. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai Electrical Submersible Pump atau ESP dengan mata kuliah Teknologi Pengangkatan Buatan. Jadi Electrical Submersible Pump atau ESP ini merupakan sistem pompa yang dirancang untuk dipasang di bawah permukaan pada sumur migas. Tujuannya adalah untuk mengangkat fluida seperti air, minyak, dan campuran keduanya ke permukaan ketika tekanan reservoir yang tidak cukup untuk mendorong fluida secara alami. Lalu, mengapa kita menggunakan pompa ESP? ESP digunakan karena memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama, sistem ini sangat cocok untuk sumur dengan laju produksi yang tinggi. Kemudian, ESP juga efisien digunakan pada sumur yang eh, memiliki kedalaman yang cukup dalam gitu. Kemudian yang ketiga, itu ESP dapat bekerja pada berbagai jenis fluida, baik itu minyak, air, ataupun campuran yang mengandung gas dalam jumlah yang terbatas. Karena fleksibilitas dan efisiensinya, ESP menjadi pilihan dalam artificial lift. Kemudian prinsip kerja ESP yaitu seperti pompa sentrifugal bertingkat begitu. Eh, Motor listrik memiliki kemampuan untuk memutar impeller melalui poros, menciptakan gaya sentrifugal yang mendorong fluida naik melalui diffuser secara bertahap hingga sampai ke permukaan. Kemudian ada komponen dari ESP. Komponen dari ESP ini terbagi menjadi dua, yaitu peralatan di atas permukaan dan peralatan di bawah permukaan. Untuk peralatan di atas permukaan itu meliputi wellhead, junction box, switchboard, dan transformer. Kemudian untuk peralatan di bawah permukaan itu meliputi electric motor, protektor, intake, pump unit, dan juga kabel elektrik. Untuk wellhead sendiri terletak pada kepala sumur yang dilengkapi dengan tubing hanger serta lubang untuk kabel. Fungsinya untuk menopang rangkaian tubing dan menjaga agar kabel tetap aman dan dari tekanan. Untuk junction box itu berfungsi sebagai penghubung antara kabel motor dan switchboard. Juga mencegah gas dari bawah tanah atau dari bawah permukaan masuk ke peralatan listrik di permukaan. Untuk switchboard sendiri, yaitu panel pengontrol utama di permukaan untuk mengatur dan melindungi motor. Dilengkapi pengaman seperti overload dan underload, serta pencatat arus motor. Kemudian untuk transformer, itu mengatur dan menyesuaikan tegangan listrik dari permukaan agar sesuai dengan kebutuhan motor di bawah permukaan. Untuk peralatan di bawah permukaan itu yang pertama electrical motor. Electrical motor yaitu motor listrik tiga fasa yang bekerja dengan kecepatan tinggi, biasanya sekitar 3.500 rpm. Motor ini mengubah energi listrik menjadi energi mekanik yang digunakan untuk memutar pompa. Dari motor sangat
penting untuk memastikan pompa dapat beroperasi secara efisien dan stabil dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian ada shield atau protektor. Shield atau protektor dalam ESP memiliki fungsi yaitu melindungi motor dari kerusakan. Komponen ini mencegah fluida dari sumur masuk ke dalam motor dan menjaga tekanan internal tetap seimbang seperti saat misalnya perubahan suhu begitu. Kemudian ada intak atau gas separator. Intak adalah komponen tempat fluida dari sumur masuk ke dalam sistem ESP. Dalam kondisi tertentu, gas separator juga digunakan untuk memisahkan gas dan fluida sebelum masuk ke dalam pompa. Hal ini penting karena keberadaan gas dalam jumlah besar dapat mengganggu kinerja pompa dan bahkan menyebabkan kerusakan. Kemudian ada kabel daya ESP. Kabel daya ESP berfungsi untuk menyalurkan listrik dari permukaan ke motor yang berada di bawah permukaan. Kabel ini dirancang agar tahan terhadap suhu tinggi, tekanan tinggi, serta kondisi kimia yang korosif. Perlindungan ekstra pada kabel memastikan sistem tetap andal selama masa operasinya. Jadi untuk kabelnya ini dibungkus atau dilapisi berkali-kali begitu menggunakan tembaga dan seperti eh, gabus gitu. Untuk keunggulan menggunakan ESP sendiri, yaitu kemampuannya untuk memproduksi fluida dalam jumlah besar hingga ribuan barel per hari. Sistem ini juga modular, artinya dapat disesuaikan dengan kebutuhan lapangan. Selain itu, ESP sangat cocok digunakan untuk sumur yang dalam dan memiliki tekanan reservoir yang rendah. Untuk keterbatasan ESP sendiri, eh, sistem ini cukup sensitif terhadap kandungan gas dan pasir dalam fluida yang dapat menyebabkan gangguan operasi. Selain itu, biaya instalasinya itu juga cukup tinggi. Kemudian ada syarat dalam pemilihan ESP. ESP cocok digunakan jika formasi bertekanan rendah, produksi cukup tinggi, sekitar 50 sampai 1000 stok tank barrel per day, dan tidak ada masalah kepasiran. Jadi perlu tersedia peralatan pendukung dan akses listrik yang memadai. Untuk pengaplikasian ESP sendiri itu banyak digunakan dalam eh, berbagai lapangan, seperti lapangan konvensional hingga non-konvensional. Sistem ini juga efektif pada lapangan tua dengan tekanan rendah seperti dalam proyek EOR untuk meningkatkan produksi minyak yang tersisa. Jadi electrical submersible pump dalam adalah solusi artificial lift yang efisien dan serbaguna di dalam industri migas. Memahami dasar sistem sistem ini penting bagi para engineer untuk merancang dan mengoperasikan ESP secara optimal. Seiring berkembangnya teknologi, ESP akan disempurnakan untuk menjawab tantangan produksi di masa depan. Berikut adalah referensi yang saya ambil untuk materi ini, yaitu dari Handbook Baker Hughes
dan juga jurnal dari Septian Jeffrey CN. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.